ya perkenalan dengan Circle. Kami sama Ibu Erika mendirikan Yayasan Satu Visi bagi Indonesia dan di dalamnya ada IC3, Indonesia Christian Cancer Community. Jadi komunitas Kristen pejuang kanker. Dan ini yang pertama dan satu-satunya ya. Dan ini eh, merupakan satu visi yang Tuhan titipkan kepada kami. Yaitu waktu tahun 2016 ya, Ibu Erika mengalami cancer, itu sekitar bulan Oktober, dan itulah yang membuat kami bergelut di dalam bidang itu karena dalam menghadapi kanker yang ia derita dan Tuhan menitipkan pesan itu bagaimana menolong sesama penyintas kanker supaya mereka dapat menghadapi kehidupan ke depan. Ya, jadi itulah sedikit latar belakang dari kami ya. Dan saat ini ya memang kami lagi sedang menyelesaikan disertasi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, malam ini satu tema yang diangkat yaitu caregiver bagi pejuang kanker. Nah, ini satu tema yang sangat penting ya buat para caregiver, para pendampingnya. Ya, ini caregiver, dan di sini kita akan belajar untuk memahami ya caregiver itu seperti apa dan bagaimana mereka khususnya para caregiver ini berperan di dalamnya. Nah, hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah eh, kita belajar untuk memahami apa itu kanker. Ya, di sini saya yakin di sini ada Dokter Saka ya, pasti lebih tahu. Paling tidak saya coba uraikan sedikit yang saya dapat dari dokter onkologi yang ada di Rumah Sakit Adi Husada dan juga yang ada di Rumah Sakit Onkologi. Nah, kanker ini adalah tumor. Tumor ini ada dua, tumor jinak, tumor yang tidak jinak. Nah, tumor jinak itu ya seperti bisul, jerawat, itu tumor ya. Nah, tumor yang ganas yaitu kanker. Tumor itu apa? Adalah sel yang memberontak, yang melawan sistem tubuh manusia. Jadi manusia ini punya sistem ya sekian lama, mungkin 10 hari atau berapa hari, sel manusianya harus akan ada regenerasi. Namun sel yang nakal ini melawan, eh, memberontak melawan sistem yang ada. Ditambah lagi kondisi imunitas tubuh kita kurang baik, maka dia mengajak menyerang sel yang lainnya. Dan akhirnya itu terus berlanjut dan dokter onkologi bilang sel kanker ini adalah sel yang cerdas. Wah, saya kaget. Kok bisa? Iya, karena dia bisa memberontak melawan sistem yang ada dan dia bisa menyaru seperti sel yang baik. Wah, hebat juga saya pikirnya. Waduh, sel dalam tubuh kita yang kecil itu ternyata punya punya otonomi juga ya. Ketika dia lepas dari otonomi tubuh, dia melawan sistem yang ada. Nah, singkat cerita, sel-sel yang memberontak ini terus bertumbuh dan akhirnya dia merusak jaringan. Dan itulah yang namanya kanker. Nah, kanker ada di mana? Dari atas kepala sampai ke telapak kaki. Nah, di sanalah kita diperhadapkan ya kanker. Nah, terus bagaimana kanker ya bagi seorang caregiver? Baik orang yang mengalami kanker maupun sebagai pendamping caregiver, ketika mendengar kata kanker itu sudah langsung tegang. Ya, mungkin teman-teman ketika mendengar kata kanker mungkin sama dengan saya. Ya, kanker sudah langsung kepikir itu apa? Yaitu kematian, yaitu sesuatu yang akan berakhir, ya sesuatu yang akan segera selesai. Ya, jadi sahabat yang terkasih, ketika kita bicara kanker, ya buat saya sebagai caregiver, ya ujungnya yaitu kematian. Sesuatu yang sangat menegangkan dan itu sangat membuat saya sebagai pendamping juga bergumul bagaimana ya mendampingi istri atau pasangan yang sedang menghadapi kanker.
Nah, ketika orang yang dikasihi kena kanker, nah bagaimana kita berperan di sana? Nah, sebagai seorang caregiver, maka kita belajar untuk, ya, di sini dikatakan bagaimana caregiver memandang dirinya sudah, terus lanjut sis Mary. Nah, jadi disinilah kita belajar bagaimana ketika kanker itu, ya, ada di dalam orang yang kita kasihi. Yang pasti ketika saya mendengar kabar bahwa istri saya kena kanker, seluruh badan saya gemetar ketakutan dan pikiran hanya satu, ya, saya akan berpisah dengan dia, dan kematian rasanya begitu dekat, ya, di dalam kehidupan kami. Nah, maka ketika orang dikasih kena kanker, tidak ada cara lain, ya, yaitu, ya, kita belajar untuk memahami, belajar untuk dekat dan semakin dekat dengan dia. Jadi seorang yang diberikan tanggung jawab untuk sungguh-sungguh, ya, memperhatikan pasien atau orang yang kita kasihi, ya, bukan kita, oh yang ini selesai, ini, oh sudah, tapi kita memberikan hati kita, perhatian kita. Maka caregiver disebut give your heart to care. Maka sebagai seorang caregiver, kita memberikan hati kita untuk memperhatikan, merawat, memperdulikan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, disinilah perjalanan kita yang akan semakin masuk lagi, ya. Nah, sebagai seorang caregiver, kita kembali sadar bahwa ini bukan satu tugas yang mudah, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena sebagai seorang caregiver, kita tahu, ya, ini bukan sebuah hal yang apa ya, eh, kebetulan, tapi memang di dalam kerangka iman kita, kita percaya bahwa Allah punya sesuatu di dalamnya. Nah, di sini memang tidak mudah untuk memahaminya, dan kita perlu uh, berbesar hati, membuka hati, memahami apa yang dapat saya berikan buat pasangan saya yang sedang menghadapi kanker ini. Ya, jadi teman-teman yang kasih, ya, kita yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, ketika pasangan kita menghadapi kanker, maka di sini kita kembali menyadari bahwa bagaimana kita memberi hati kita, ya, kepada pasangan kita. Seorang penyintas kanker pasti tubuhnya sangat-sangat lemah, apalagi menjalani pengobatan-pengobatan, entah itu kemoterapi, entah itu radioterapi, atau dia akan menjalankan operasi. Nah, ini 3 pengobatan yang dulu yang umum dilakukan, dan itu sangat menguras energi dan juga menguras dompet, ya, karena biaya pengobatan ini sangat-sangat mahal. Nah, yang pasti Ibu Bapak yang terkasih, sebagai seorang caregiver, kita harus memberikan hati kita secara utuh untuk memperhatikan pasangan kita. Jadi kita kembali ingat, ya, waktu kita di atas altar Tuhan, kita menyatakan komitmen kita, ya. Bagi yang sudah menikah, ya, di dalam gereja pasti ingat, ya, ada janji nikah kan. Mas Dimas udah menikah? Sekarang belum, Dok. Oh ya, coming soon, ya. Ya, itu salah satu yang akan menjadi poin penting di dalam sebuah pernikahan. Nah, maka waktu saya pimpin di gereja, saya memaksakan mereka yang menikah untuk memahami, bukan menghafal janji nikah itu. Supaya apa? Supaya kamu bisa keluar dari hati kamu bahwa janji ini kamu ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Nah, di sini perjuangan yang nggak mudah. Nah, waktu saya mengucapkan itu, ternyata ketika istri diperhadapkan dengan kanker, di sanalah saya sedang belajar bagaimana saya mengejawantakan janji itu dalam kehidupan saya sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang pendeta. Maka saya belajar
memberikan hati saya untuk memperhatikan dia. Dan ketika saya menjadi caregiver, saya pun belajar bagaimana saya pun sendiri dikuatkan oleh Tuhan melalui pendampingan itu. Jadi ada satu kepuasan, sukacita ya yang dapat kita berikan kepada pasangan ketika saya boleh melayani dia. Ya, ada sukacita, ada kerelaan, ada kesediaan untuk korban. Kenapa? Karena janji nikah itu jelas dalam keadaan sehat, sakit, suka, duka, semua itu menjadi sebuah pernyataan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, pada akhirnya kita tahu ya, give your heart to care itu merupakan sebuah anugerah. Ya, Bunda Teresa berkata, it's not about what we give, but how much love we put into giving. Jadi ini satu pernyataan yang disampaikan oleh Bunda Teresa ini luar biasa ya. Bukan karena it's not about what we give, bukan apa yang kita berikan, tapi berapa banyak kasih yang kita berikan di dalam kita memberi itu. Ya, memberi perhatian kita, memberikan pendampingan itu. Seberapa besar kasih itu yang dapat kita berikan kepada khususnya dalam konteks ini pasangan kita. Maka sebagai caregiver cancer, kita juga belajar bahwa kita ini tetap dalam batas-batasan. Ya, artinya kita pun juga harus jaga diri kita, jaga kesehatan fisik kita, jaga kesehatan psikis kita, dan jaga kesehatan spiritual kita. Nah, 3 aspek ini minimal ya, perlu kita jaga supaya kita pun dapat melayani pasangan kita yang sedang sakit. Jadi waktu istri saya kena vonis kanker dari dokter, saya pun terpukul, tapi di sana saya belajar untuk bergumul di hadapan Tuhan. Ya, waktu istri kena kanker, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa? Why? Kenapa Tuhan kami menghadapi seperti ini? Nah, teman-teman, bertanya kepada Tuhan itu tidak salah. Bahkan harus kita bertanya. Karena saya dan teman-teman tidak maha tahu. Tetapi yang tidak boleh adalah kita mempertanyakan Tuhan. Ya, questioning God itu tidak boleh. Dan itu tidak harus ada dalam pikiran kita. Kita harus buang jauh-jauh. Tapi bertanya pada Tuhan, itulah yang saya lakukan. Tuhan, kenapa? Mengapa kok harus saya alami? Nah, disitulah saya bergumul, ya. Maka hubungan intim dengan Tuhan itu penting. Penting untuk menolong saya untuk apa? Bisa memperhatikan, merawat, dan menjaga. Bahkan memberikan apa? Memberikan kekuatan, ya kan, melalui firman Tuhan. Dan secara psikis pun saya dapat ya menghiburnya dengan humor-humor yang sederhana sehingga dia boleh ketawa. Nah, ketawa itu adalah hal yang baik ya buat imunitas tubuh ya. Nanti kita bisa tanya kepada dokter Saka ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai seorang caregiver, kita juga belajar ya. Belajar menjaga diri kita. Kita ini bukan Superman. Superman sendiri pun ada kelemahannya. Apalagi kita bukan Superman. Ya, maka kita perlu jaga fisik kita, jaga psikis kita, dan juga jaga kerohanian kita. Maka waktu kita melayani pasangan kita, kita memberi kenyamanan, ya, memberikan keringanan agar dia dapat lebih ringan dengan kondisinya, dan dengan harapan apa yang kita berikan itu boleh memberikan pemulihan. Maka waktu kita berjumpa bersama dengan pasangan kita yang sedang menghadapi kanker sebagai seorang caregiver, kita beri telinga kita untuk apa? Mendengar keluhan dia. Ya, mendengar keluhannya dan mendengar apa yang dia ingin sampaikan, dan di sana kita belajar memahaminya juga. Jadi artinya
ketidaknyamanan yang dia alami, kita dengar. Jangan kita mengcounter. Mas, gitu aja nggak kuat. Nggak boleh. Ya, seorang penderita kanker, dia sudah mengalami kondisi yang sangat berat. Maka ketika kita diberikan telinga, mari kita pakai untuk mendengar apa yang menjadi keluhannya, kesakitannya, dan ketidaknyamanan yang dia hadapi. Kalau kita diberikan mulut, kita pakai untuk apa? Menawarkan pertolongan, ya, untuk meringankan, untuk menguatkan, dan memberikan kenyamanan bagi dia. Ya, kalau kita punya suara yang bagus, kita bisa menyanyi, ya, atau kita bisa memberikan cerita, ya, melalui buku-buku cerita yang bisa kita sampaikan secara lisan. Nah, kita juga memberikan tangan kita untuk apa? Untuk memberikan kehangatan, kenyamanan, dan tangan kita bisa kita pakai untuk apa? Mengelus, ya. Waktu kami pelayanan ke Bandung, ada seorang ibu yang sudah cukup umur, ya, pihak keluarga mewanti-wanti. Nanti kalau ketemu oma saya, jangan cerita tentang Alkitab. Nah, itu satu hal yang memang buat kami nggak mungkin, ya. Tapi kami mengiyakan. Namun ketika kami berjumpa, ya, dengan ibu oma itu minta istri saya dekat dengan dia, duduk bersampingan. Nah, waktu duduk itu, istri saya, Ibu Erika, mengerti kondisi ibu itu, maka Ibu Erika memegang tangannya sambil mengelus-ngelus, dan dia merasakan kehangatan, kenyamanan. Bahkan ibu itu minta, boleh nggak ngelus di bagian pundak saya? Nah, Ibu Erika ngelus. Ternyata di pundak itu dengan elusan yang lembut itu, dan memang keraba, ya, ada beberapa benjolan di sana. Dan oma itu sudah cukup umur, ya, sudah sekitar 70 atau 80, dia elus. Ternyata elusan itulah yang membuat jembatan itu, rintangan itu terbuka, dan kami dapat membagikan firman Tuhan, menceritakan bagaimana kasih Tuhan. Dan sampai akhirnya pihak keluarga mengharapkan kami boleh kembali lagi untuk boleh membagikan firman Tuhan. Nah, yang pasti tangan yang ada boleh kita pakai. Tetapi ibu bapak, ketika kita mengunjungi atau berjumpa dengan seorang pejuang kanker, ya, jangan langsung kita tawarin tangan kita, tapi kita juga harus lihat bagaimana kondisi sahabat kita yang sedang sakit kanker tersebut, ya. Yang keempat, berilah mata kita untuk memperhatikan dia dengan penuh belas kasihan, ya. Jadi mata kita pakai untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi, ya, janda yang miskin, janda yang anaknya mati, dan dia datang dengan penuh belas kasihan, dan dengan mata yang sama, ya, kita memberikan perhatian kita, memberikan kepedulian kita. Dengan suara kita boleh menaikkan pujian, menghibur ibu tersebut atau orang atau sahabat kita. Dan kalau kita punya waktu, kita boleh hadir, mendampingi dia, dan memberikan, ya, perhatian yang saya sebutkan di atas. Dan yang terakhir, berikanlah kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus untuk mengasihi dia dengan sepenuh hati. Jadi ibu bapak, kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Dan saya bersyukur saya boleh mengalami kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itulah yang boleh mengubah saya, memimpin saya menjadi hambanya, dan dengan kasih itu juga lah saya boleh mengasihi istri saya dengan apa adanya dia. Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan saya, yaitu Mazmur 62 ayat 2 dan 3, ya, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Maka ketika saya mengalami goncangan-goncangan seperti itu, saya segera datang kepada Tuhan.
Tuhanlah tempat pelindungan saya, kota benteng, dan saya tidak akan goyah. Dan yang kedua, Mazmur 37 dikatakan ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Artinya di sini jelas sekali bagaimana kita mempercayakan hidup kita. Nah, dan di sini penting sekali kita ya beriman. Beriman itu bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, tapi bagaimana kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, artinya seperti pulpen ini, ya, meletakkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, itulah mempercayakan, itulah iman yang sesungguhnya. Bukannya kita pegang terus pulpen ini, tapi pergumulan ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam Amsal 3:5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Disinilah kita juga harus tahu bahwa Tuhan memberikan kita rasio, tapi rasio ini jangan pernah kita tabrakkan, benturkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Rasio yang kita pakai berpikir. Dan pada tahap tertentu kita tahu kita tidak bisa memahaminya, tapi kita percaya. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan ayat Filipi 4 ayat 6 dan juga Matius 14 ayat 27, semuanya ini membawa kita, tenanglah, aku ini jangan takut. Artinya kita punya Tuhan. Dan saya juga sering ingatkan, ya sering waktu kami kunjungan, di tengah mereka bergumul, kami sampaikan, ingat masih ada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nah, demikian Ibu Bapak sekalian, beberapa sharing saya. Mungkin dari sharing yang singkat ini kita buka ya, mungkin ada teman-teman mau bertanya, ini mungkin lebih bagus ya supaya lebih mendarat. Silakan Sis Mary. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Arianto untuk sharingnya yang menguatkan kami, terkhusus untuk